MotoGP 2024 telah menghadirkan duel lintas generasi antara bocah ajaib Pedro Acosta dan mantan bocah ajaib Marc Marquez. Baru kemarin saya adalah seorang bocah 20 tahun yang datang dan bertarung dengan para legenda, ucap Marc Marquez setelah MotoGP Portugal, dikutip dari motorsport.com. Saya bertarung dengan para legenda seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa, dan sekarang ini benar-benar sebaliknya. Marquez memang bak mengalami deja vu tetapi terbalik ketika dirinya sudah menghadapi secara langsung lesatan Acosta. Jika pada 2013 Marquez langsung meledak dalam debutnya dan mengasapi para jawara, Acosta juga telah menunjukkan potensi untuk melakukan hal yang sama. Dua balapan telah berjalan pada musim ini dan dua kali pula Acosta menekan Marquez dalam duel 1 lawan 1 di lintasan. Di MotoGP Qatar, 10 Maret 2024, Acosta sempat menyusul Marquez untuk posisi keempat tetapi tak berdaya saat disalip kembali karena degradasi ban. Sementara pada MotoGP Portugal, 24 Maret 2024, Acosta dapat menuntaskan manuvernya terhadap hingga akhirnya meraih podium pertama dengan finish ketiga. Duel ini mencuri perhatian karena melibatkan dua pembalap yang punya talenta di atas rata-rata tetapi berasal dari era yang berbeda. Marquez, 31 tahun, yang sudah makan asam garam kehidupan, telah merebut 8 gelar juara dunia dan sedang berusaha bangkit bersama tim satelit Ducati, Gresini. Sementara Acosta, hampir 20 tahun, baru merengkuh 2 gelar juara dunia dan sedang meletakkan pondasinya menuju kejayaan yang sama bareng Tech3, tim satelit KTM. Memang, jika membandingkan hasil, debut Acosta tak seimpresif Marquez yang langsung podium di balapan pertama dan meraih kemenangan pada balapan kedua. Akan tetapi, dengan grafik performa yang menanjak, El Tiburon, Sihio, diprediksi tidak akan memerlukan waktu lebih lama untuk naik ke podium teratas. Jorge Lorenzo, mantan alien MotoGP yang dulu direpotkan Marquez, memperkirakan Acosta bisa melakukannya pada seri balap keempat yaitu MotoGP Spanyol. Entah hari Sabtu, sprint, atau Minggu, balapan Grand Prix, saya melihat dia berada di depan pembalap lainnya di Jerez, ucap Corcuera kepada DAS, dilansir dari GP1. Di tempat lain, bisa saja hujan turun, ada masalah teknis, atau mereka membuang kemenangan sendiri. Namun, di lintasan Spanyol, saya pikir dia bisa berbicara banyak. Motor KTM dan Gagas bekerja dengan baik di sana. Setidaknya mereka melakukannya dengan sangat baik tahun lalu. Musim lalu KTM meraih 2 kali podium ganda dan kemenangan sprint pada MotoGP Spanyol berkat dua pembalap tim pabrikan mereka, Brad Binder dan Jack Miller. Motor dengan logo gas-gas yang dikendarai Acosta sebenarnya merupakan motor KTM RC16 yang sama dengan milik Binder dan Miller. Jadi saya pikir, itu adalah kesempatan yang bagus, ucap Lorenzo melanjutkan. Lantas, bagaimana dengan Marquez? Selalu menjadi pembalap Ducati tua terdepan hanya dalam musim pertamanya menjadi bukti kualitas si semut masih ada. Kecuali karena insiden dengan Bagnaia, Marquez tak pernah finish di luar posisi 5 besar. Saat sprint MotoGP Portugal dia telah mencetak podium dengan menjadi runner-up. Kans kemenangan Marquez berpeluang meningkat hingga mendekati 100% pada balapan MotoGP Americas di salah satu trek kesayangannya yaitu Circuit of the Americas. Karakter lintasan kota yang berlawanan arah jarum jam menonjolkan keunggulan Marquez hingga di trek ini pula dia pertama kali bisa finish pertama di kelas para raja. Akan tetapi, jika di sepak bola ada ungkapan bola itu bundar, di MotoGP juga sama yaitu roda itu bundar. Semua bisa terjadi di lintasan. Legenda MotoGP, Max Biaggi, mengomentari insiden tabrakan antara Francesco Bagnaia, Ducati, dan Marc Marquez, Gresini, pada balapan MotoGP Portugal 2024 di sirkuit Algarve, Portimao, 24 Maret. Max Biaggi percaya bahwa Bagnaia berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, tetapi tidak boleh disalahkan atas kecelakaan dengan Marquez. Upaya Bagnaia untuk melewati Marquez pada MotoGP Portugal 2024 membuat keduanya terjerumus ke dalam kerikil. Hal itu dinyatakan sebagai insiden balap oleh Race Direction, tetapi merampas poin penting dari kedua pembalap pada awal kejuaraan.
Gagasan yang saya miliki adalah bahwa itu adalah kecelakaan balap dan tidak ada niat, baik di satu sisi maupun di sisi lain, kata Biaggi kepada Sky dilansir dari Crash. Tetapi, mungkin dia tidak menyangka Marquez akan kembali secepat itu dan hanya dia yang bisa melakukannya, ucap musuh bebuyutan Valentino Rossi saat masih menjadi pembalap itu. Banyak yang mendapati dirinya berada di tempat dan waktu yang salah. Sayangnya keduanya terjatuh dan ini memalukan bagi peringkatnya, namun menurut saya ada tanggung jawab 50-50. Kami kekurangan kelengkapan tim karena Aleix Espargaro memulai dengan baik di Qatar dan Vinales di Portugal, ucap Biaggi. Tetapi, kami menunjukkan hal-hal luar biasa karena podium Aleix di Lusail dan Maverick di Portimao adalah dua tanda bagus dari daya saing. Jika dia tidak memilikinya, dia bahkan bisa berjuang untuk meraih kemenangan karena dia mendapat penalti sejak awal. Sementara itu, Marc Marquez merasa tekanan yang dia hadapi di Gresini Racing tidak kalah besar dengan di Honda, karena tim satelit Ducati ini memiliki ambisi yang sama dengan tim-tim yang jauh lebih besar. Seperti diketahui, setelah 11 tahun bersama tim Repsol Honda dan merebut 6 gelar juara dunia, Marquez memutuskan pindah ke Gresini pada 2024 setelah mengalami puasa kemenangan sejak 2021. Tekanannya sama, karena para pebalap senang jika naik podium, tim senang jika naik podium, dan itu adalah target tim ini, ujar Marquez dilansir dari Motorsport, Senin, 1 April 2024. Berada di podium lebih baik daripada berada di posisi 5 besar dan memenangkan balapan lebih baik daripada berada di podium, kata Marquez. Marquez pindah ke Gresini untuk mendapatkan motor Ducati yang lebih kompetitif. Di satu sisi Gresini, yang merupakan tim asal Italia dan dikelola oleh keluarga ini sangat berbeda dengan Honda yang lebih korporat. Marquez mengatakan lingkungannya saat ini lebih nyaman baginya setelah 1 dekade bekerja dengan pabrikan besar. Jadi, memiliki atmosfer yang baik, bercanda, bukan berarti Anda tidak memiliki tekanan atau tidak memiliki ambisi. Ambisi kami sama dengan tim pabrikan karena kami di sini untuk memperjuangkan hasil terbaik, ujarnya. Namun memang benar bahwa jumlah orang dalam tim ini lebih sedikit dan lebih akrab, katanya. Perubahan itu berdampak cukup banyak pada diri Marquez. Pebalap asal Spanyol itu kini dapat menikmati lebih banyak waktu di luar lintasan bersama keluarga dan pacarannya. Saya selalu mengatakan atmosfer yang baik di dalam tim akan sangat membantu. Tapi di tim Repsol Honda, atmosfernya benar-benar profesional, katanya. Tapi, tentu saja, kulturnya berbeda antara Jepang dan Italia serta Spanyol dan Amerika Serikat. Setiap atmosfer akan bagus kalau hasilnya bagus, ujarnya. Di awal musim 2024 penampilan Marquez cukup baik. Dia meraih podium pertamanya di posisi kedua menggunakan motor Ducati Desmosedici EP23 di Sprint Race MotoGP Portugal.